sekarang kita membahas tentang yang namanya dream book. Ngomong-ngomong tentang impian, kenapa kita butuh yang namanya dream book atau buku impian? Kenapa? Karena begini teman-teman semuanya. Di luar sana banyak yang salah paham tentang yang namanya dream book. Dibilangnya adalah buku khayalan. Padahal teman-teman, itu adalah bosnya kita. Buku majikan bahkan saya mengatakannya dream book ini. Sehingga saya benar-benar ketika membuka buku dream book saya, itu adalah bos saya. Itulah yang membuat saya bangun pagi, saya melakukan presentasi, saya belajar, saya follow up, saya nonton Zoom meeting, dengerin motivator-motivator dari luar, saya belajar dari manapun, saya melakukan pekerjaan saya sangat amat keras. Karena saya punya bos namanya dream book. Kenapa itu kita penting? Karena dia adalah bos kita. Kenapa kalau kita bekerja untuk orang lain, kita tidak membutuhkan dream book? Kalau kita tergantung sama orang lain dalam mencari uang, kita tidak membutuhkan dream book. Karena dream booknya sudah jelas. Kalau kita tidak masuk ke kantor, kita tidak masuk bekerja, maka kita akan kena surat peringatan atau SP. Gaji kita bisa dikurangi. Kita bisa kehilangan beberapa income kita, teman-teman semua. Maka orang bangun pagi, macet-macetan, dan dia melakukan itu semua karena mereka takut itu ada pengurangan gaji, teman-teman. Sedangkan di bisnis, bosnya adalah teman-teman sendiri. Teman-teman mau bangun siang, teman-teman mau nggak tidur, teman-teman mau bangun jam 3 pagi, teman-teman mau, terserah. Itu tergantung dari impiannya teman-teman semua. Ini penting sekali dream book, teman-teman semua. Karena ketika kita membuka dream book dan kita merasa tidak ada motivasi, tidak ada hasrat, maka itu sesungguhnya bukan impian teman-teman. Itu hanya keinginan atau hasrat sesaat. Kenapa dalam pebisnis ini kita butuh sekali dream book? Kita benar-benar penting untuk mengetahui the true dreams. Dreams yang sesungguhnya, mimpi yang sesungguhnya. Dengan kita melatih membuat dream book, cepat atau lambat teman-teman akan mengetahui impian yang terbesar dalam diri teman-teman. Sehingga dampaknya kemana? Dampaknya kemana nih? Dampaknya akan teman-teman keluarkan di kinerjanya, di quality-nya, di kuantitinya, dari jumlahnya. Itu akan terus bertambah dan terus membesar ketika teman-teman mengetahui impian diri teman-teman sesungguhnya. Karena teman-teman, ada 1001 alasan untuk menyatakan diri orang itu gagal, dan ada 1001 alasan pula untuk menyatakan diri dia tetap sukses. Teman-teman ada di mana? Kalau kita mempunyai impian, contoh teman-teman mempunyai impian di mana Anda ingin membahagiakan orang tua dengan menaikkan haji atau pergi ke tanah suci atau membelikan rumah untuk keluarga. Ketika teman-teman ingat itu, spirit teman-teman bertambah, semangat teman-teman bertambah, dan kinerja teman-teman itu meluas. Itu karena impian. Teman-teman semua, karena impian dan sikap positif, impian dan sikap positif, teman-teman terus berpikir positif adalah langkah awal. Bahkan di buku dijelaskan 80-90% kesuksesan ditentukan oleh impian dan sikap. Maka teman-teman segera di buku parameter, teman-teman tinggal tempel impiannya, teman-teman bisa melihat itu setiap saat. Selamat buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman bisa menemukan impian sesungguhnya dalam diri teman-teman. Terima kasih.